Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sebelum kita merenungkannya dan merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala pemberian-Mu. Kami bersyukur untuk segala belas kasihan-Mu dan segala pengampunan-Mu. Kiranya firman yang kami sudah baca, kami dengar, dapat kami mengerti dengan baik. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, sehingga kami sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab yang dikaruniakan kepada kita adalah kebenarannya, firman Allah yang dinyatakannya. Nabi Musa telah memberikan kepada kita nubuatnya yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15, 18, dan 19 mengenai kehadiran Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Rabbi Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul ini pun memberi penegasan lebih mendalam lagi, bahwa memang yang dibangkitkan Tuhan Allah di antara umat manusia untuk menebus umat manusia adalah Yesus Kristus. Tidak ada nabi lain yang dinyatakan, yang dinubuatkan oleh Nabi Musa itu, dan yang dituliskan oleh Lukas ini, kecuali Yesus Kristus. Artinya, ini untuk memberikan penegasan supaya orang-orang yang ragu-ragu atau masih tidak mengerti dengan tepat, bahkan sampai sekarang yang mencoba untuk melakukan tipu daya, bahwa sesungguhnya memang hanya Yesus Kristus yang dimaksud oleh Musa, nabi yang hidup kurang lebih pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dan di dalam dua ayat ini kita mendapatkan pengertian yang mendasar. Yang pertama, yang dimaksud oleh seorang nabi dari antara saudara-saudaramu berarti adalah yang ada di antara orang Israel. Dan tentunya yang ada dari garis keturunan Yehuda. Ini yang tidak mungkin ditemukan di dalam kitab-kitab di luar Alkitab. Dan jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan nabi tersebut adalah nabi yang menyatakan seluruh kebenaran hukum Taurat, menjelaskannya, menggenapkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupannya. Dan siapakah nabi yang dimaksud oleh Musa dan yang dipertegas oleh Rabbi Lukas? Dia adalah Yesus Kristus. Hal yang kedua yang sungguh perlu kita pahami dengan utuh, bahwa siapapun yang mendengarkan perkataannya haruslah benar-benar bersyukur, karena tidak semua orang diberikan anugerah untuk mendengarkan firman dari dirinya, dari Sang Nabi, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ia menyatakan segala sesuatu di dalam seluruh kebenaran Allah. Dan ialah sang kebenaran. Hal yang ketiga yang perlu menjadi peringatan dan perhatian kita secara serius. Di dalam ayat 23 dikatakan bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Artinya ada orang-orang yang memang tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang sampai hari ini bersikeras, menganggap diri sudah dekat dengan Allah, menganggap diri sudah beragama, menganggap diri sudah hidup di dalam kepercayaan yang benar, tetapi mereka tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus
Maka di dalam ayat ini jelas dikatakan orang-orang tersebut akan mengalami suatu penghukuman kekal. Dengan kata lain, dua ayat ini memberikan penegasan. Yang pertama, nabi yang diutus Allah yang menyatakan keberadaan Allah yang dari dirinya semua perkataannya adalah benar, berkuasa dan menghidupkan, adalah sungguh-sungguh yang patut kita hormati dan hargai. Siapakah nabi di atas segala nabi? Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Siapakah nabi yang tidak berdosa dan bercela, yang sempurna? Hanya Yesus Kristus. Siapakah nabi yang menegakkan kebenaran dan yang menghidupi kebenaran dari sejak ada dalam kandungan sampai kematian? Hanya Yesus Kristus. Siapakah nabi yang memiliki otoritas, kekuatan, dan kuasa, di mana suaranya, perkataannya adalah yang wajib dan harus didengarkan, diketahui, dan dimengerti? Hanyalah Yesus Kristus. Dan sekaligus siapakah nabi yang memberikan penghukuman terhadap orang-orang yang tidak mau mendengar suaranya, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, nabi ini mewakili Allah, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan penghakiman, dan bahkan menjatuhkan penghukuman. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, yang masih meragukan siapakah Yesus Kristus Tuhan, kembali datanglah kepadanya dan bertobatlah. Tinggalkan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama-sama untuk hidup di dalam kasih, kebenaran, dan anugerah Allah di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan singkat yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dapatkan dan kami dapat refleksikan dapat bermanfaat untuk setiap kami yang mendengarkannya. Dapat sungguh-sungguh mengubah hidup kami dan arah hidup kami agar tetap di dalam Kristus dan kami hidup bagi kemuliaan Allah di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat, Hakim yang adil. Amin.